hari itu kita kan pengulangan nih kan, bukan perdana kan, pengulangan. Sebelum masuk, makasih. Sebelum kita masuk ke APN-nya, ini kan tanda dan gejala kala 2 dulu. Iya, Masih Bu. ingat tanda dan gejala kala 2? Masih. Menonjol, Vulva dan interanal membuka, iya, terdapat membuka. tekanan pada rektum. Oke. Kala 1, 2, 3, 4 masih ingat? Masih. Kala 1. Insya Allah. Kelas 1 kontraksi sampai pembukaan lengkap. Kala 2. Pembukaan lengkap sampai lahirnya janin. Kala 3. Lahirnya janin sampai Lahir keluarnya janin placenta. sampai presenta ya. Evaluasi. Evaluasi. Nah, dan kalau maternitas 1 yang ibu ajarkan ini, yang khusus ibu ya, kalau Bu Neneng kan kehamilan kan, jadi kehamilan. Kalau ibu kan persalinannya, jadi dia kita itu aja sebenarnya. Nanti kita balik lagi ke kala 1, kita balik lagi ke kala 3, balik lagi ke kala 4. Itu aja. Jadi kalau misalkan kalian nanti hafal tuh kayak persalinan itu apa, kala 1 itu fase ada berapa, kala 2 itu dari apa, jadi kalian paham gitu. APN itu ada 60 langkah. Yang pertama alat-alatnya pasti tahu ya. Nih tahu tapi enggak ingat nanti. Klem. dua Dua. klem. Kalau ini dia kan silukis ya, nggak ada giginya nih. Iya. Biasanya kita pakai yang anatomis, Iya. yang biasa, tidak ada giginya. 2 ya, kalau 1 kurang, pokoknya 2. Kalau 3 boleh, tapi jangan 1. Gunting, Pusat. Tali pusat ya. Tali pusat. Apa namanya? Mana tuh? Tali pusat. Antara episis atau Tali pusat. epis, episiotomi. usah Yang mana episiotomi kok? mana tuh mau pakai? Tali pusat bukannya itu? Kiri yang tali pusat. Iya, tali pusat. Tali pusat ini epis. Ini epis. Iya. Berarti epis lebih itu ya, lebih Tinggi. melengkung. Di sana ada Sudut. ini tuh Tajam. biasanya kayak bulat. Jadi ini epis, ini Cito ya. Tali pusat, gunting epis. ini apa? Ini kateter nelaton. Iya. Kalau kemarin kita pakai yang karet, ini dia stainless. Jadi nanti jangan bingung kalau misalkan tidak ada yang karet. Setengah koher, umbilical clamp. Atau misalkan nanti tidak ada ini, mungkin dikasih hanya kayak tali gitu, Benang. itu bisa juga tali atau Tali benang. pusat. Ini delay. Deli. Dia apa delay bahasa saya pokoknya serah lah mau kalian Delay. bacanya. Delay. Boleh, delay boleh. Deli. Terus beberapa Kesas. rasa steril. Itu yang ada di partuset ternyata. Sarung tangan deh. Kalau bisa besok tuh 2 lah apanya. Apa namanya ini? Handscoon. Handscoon. Terus kalau yang di luar kasa, kapas, speed 2 atau 3 mili. Nih, kalau speed ini kan kalau misalkan dia belum dibuka, otomatis kan dia letaknya di luar. Anggap aja dia belum dibuka, kita letak di luar kan. 1 ampul oksitoksin, tahu kan ampul yang sebesar ini tuh? Kapas alkohol, udah delay. Berarti delay di luar. Oh, delay di luar. Jadi besok delaynya di luar. Tak luar ya, tapi dia kayak ada tempat gitu. Di kop lah kayaknya. Mungkin lagi di luar. Kamu jangan masuk. 2 kain bersih. 2 kain bersih ini bisa kain panjang ataupun kain sarung, tergantung nanti ibunya bawa kain apa. 2 handuk, celemek plastik sama perlengkapan pelindungan pribadi, masker, kacamata, alas kaki. Sepatu boot. Ya boleh sepatu boot atau alas kaki yang apa? Celemek plastik. Yang tertutup kan. Sama kalau yang non muslim biasanya kan pakai topi nih, ataupun nanti prosedurnya di situ mau pakai jilbab, mau tidak pakai jilbab harus pakai topi. Berarti kalian pakai topi. Perlak. Hah? Kalau gon langsung ada topi. Gon tuh yang ya Gon kalau gon ada kan kita topinya. pakai itu pembungkus. Begitu. Ya nggak tahu ibu prakteknya pakai apa nanti. Tidak pakai celemek plastik tapi pakai Pakai topi. gon lagi, Pakai baru gon, baru pakai pakai celemek celemek. plastik. Lagi praktek Bu. Dapat Rusak kan. Sampai mana? Sampai Perlak atau sampai gon. mana deh? Pelindung diri ya, pelindung diri. Tapi kemarin kalian bilang kata-kata kalian pakai gon. Tapi pakai gon kemarin mah. Ya kan disediakan, ini nggak disediakan.
Ya pakai itu pakai itu. Kami belum punya lagi Tapi kan. yang pastinya itu dia pakai celemek, maupun pakai baju pakai baju oka kita kan, pakai baju oka, pakai celemek. Tapi kalau misalkan ada gon ya nggak apa-apa kita aja. Bisa lagi Bu, taman itu Rata itu loh. bilang aja Gantung pakai ada gaun. lah nanti, gantung ada pandanya ditempatkan. Lenek atau Doppler, tensimeter, larutan klorin. Air DTT dan tempatnya 3 buah tempat sampah, basah, kering, tajam. Kantong plastik atau pensil tempat ini, tempat plasenta, kain ibu, pembalut gurita dan waslap. Terus kalau untuk asfiksia, tempat datar yang keras, 2 kain dan 1 handuk bersih dan kering, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi. Nanti pas praktek dibacakan aja. Iya. Atau diingat-ingat kan. Terus menggelar kain di atas perut ibu dan tempat sutasi serta ganjar bahu bayi. Bukan di atas perut ibu, ini di atas tempat tidur tadi. Jadi nanti kan tempat tidur kayak gitu tuh, kayak yang besar kan. Jadi kita letak kain satu, habis itu satu lagi tuh kayak kita gulung gini dia. Kita bikin kayak bantal guling. Bantal guling kan letak sini, nanti bayinya lahir, dia langsung di apa? Ini itu nah. Jadi dia tengah ada gini. Kalau kita tidur biasa kan gini kan, dia kayak gini kan, supaya jalan lahir itu lancar, jalan nafas itu lancar. Dia kan Jadi kalau tidak ada asfiksia, kayak kita kan wanti-wanti nih, mana tahu kan kalau misalkan normal-normal aja, berarti kan kita nggak pakai itu. Nah, menyiapkan oksitoksin 10 unit dan alat untuk steril sekali pakai dalam partus set, gitu kan? Mana bentuk partus set ibu nih? Nah, ibu kan belum pakai apa-apa nih kan, belum cuci tangan segala macam nih. Ini dia kan belum dibuka. Saya kan ibu ini masih pasiennya kan belum lengkap belum buka lengkap nih. Karena ibu mau menyelesaikan dulu kan, jadi kita buka apa nih, menyiapkan oksitoksin nih, buka. Kalau lihat, bukanya kalau dia ini steril, yuk kita balik nih, jangan gini. Gini. Ini kan tadi dalam plastik, kita ambil, kita buka dulu. Masukkanlah sini dulu kan. Oksitoksinnya kan tadi di sini nih, di meja lain nih, karena tidak ada, ambil, patahkan. Habis kita patahkan itu, kita letak lagi. Baru kita pakai apa nih? Pakai celemek, baju penutup dan segala macam kan. Kalau tidak ada seperti ini aja. Kan itu mulai dari masker segala macam tuh pakai itu. Melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku. Bawah mau 10 emas, 12 emas, katakan mau jam tangannya harga Rolex segala macam, pokoknya dilepas. Lepas semuanya, cuci tangan, lapkan pakai handuk bersih, dah kan? Berarti kan udah selesai nih. Apalagi memakai sarung tangan DTT, memakai sarung tangan untuk semua pemeriksaan dalam kan. Berarti kita hanya langkah kelima menghisap oksitoksin 10 unit, karena kita mau masukkan oksitoksin dulu. Kayak kita pakai ini, kita kan udah cuci tangan, tadi kita kan nggak megang apa-apa lagi. Kita ambil lah satu sarung tangan. Peralatan dapetnya kapan ditaruh? Nanti kita baru Tadi kau bilang menyiapkan sebelum alat. masang sarung tangan. Nah itu nyiap apa? Mau ini? Kamu membantu dia melahirkan nggak? Kita ada masih apa, persiapan oksitoksin dulu. dulu. Kita siapkan alat dulu. Kita siapkan alat. Nanti kalau misalkan udah memang Udah masuk kan? udah ini baru kita ini kan. Betul kan megangnya? Iya. Ya. Betul kan? Ya, Betul kok. Betul lah. Betul rentang. Kayak keren. Rentang. Oh, maaf. Ribet kayak keren. Kalau ada yang senang ngapain? Ya betul. Iya. dulu pakai gunting kan? Kalau bisa sih bersih. Tapi dengar-dengar sih udah nggak ada lagi dari pemerintah. Iya, aku ya. Oscin. Oscing ada hukum juga. Ini kan kalau misalkan Oscing kan punya. Oscing rumah sakit. berarti ini aja. Ini masih belum ganti ya, kita bilang. Susah Bu. Nggak susah dong. Terlalu terlalu basah. Habis Ya, bisa apanya? pakai Tepungnya. Udah habis bedak ya. Atau ada yang bawa bedak FIFA kan, kasih kan dulu. Kalau kasih Bu beda FIFA. FIFA ya. Apa Fanbo gitu kan. Enggak Bu, di sini pakai MS Glow. Mending Adanya make over. Tahu apa lah kan. Teman-teman di kayak sini. pakai air putih biasa ya. Wes, air Air Tolong disebutkan kandela. Bila tuh. Ambil kan? Apa ya kan? Ampol. Nah sini. Dah, udah selesai kan? Itu kan pakai gini-gini kan kita manda. Sini lagi. Udara.
biar macam-macam anak perawat bilang gitu kan. Tutuplah. Selesai. Apalagi langkah berikutnya? Mengisap oksitoksin udah. Lalu kita lanjut ke melihat tanda dan gejala kala 2. Ini baru. Ini kan udah selesai nih. Ini kita tutup aja. Berarti karena kita pakai satu tangan, kita kan pakai satu tangan nih. Ataupun nanti kita nggak tutup boleh juga, tapi kan dia letaknya di sini kan. Kalau kita ada asisten, Tuh Bu, dia langsung ke Bu. nggak terlihat. Ini Ya, tolong kasih Baik, Bu, baik. Sekali praktek ada asisten. Baik. Ya kalau misalkan ada asisten berarti kan kalian ini kan aja kan tangan satu belum pakai handscoon. Bu masukkan dia dalam Bu. Ibu, kok sebenarnya ibu kok asisten dia lah. Kalau misalkan Oh, nanti dipakai kalian tangannya. misalkan ada Tadi. ribet juga, ya udah tinggal Itulah sebelum pasang pas lah. ini sebelum cek alat Sebelum tuh pasang langsung handscoon lah. aja kasih parla. Kayak siapa tadi nanya kan kalau misalkan rasa ribet nanti Iya. kalau misalkan Soalnya kan sendiri ngangkat itunya lagi Bu. kalau misalkan ribet ya udah pas datang bayi pas praktek kan siap nih alat-alatnya kita Pas itu bacakan nih pas buka itu masuk dalam kartu set. Terus alatnya. Terus alat lagi. kalau lupa mohon maaf Bu lupa Dan pasang detek lagi. mana bikin kayak kalau ibu tuh kan gini aja mikir tapi apa yang dimikirnya kan apalagi mana dia nih mengamati tanda dan gejala persalinan kala 2. Ibu mempunyai keinginan untuk meneran karena dari awal dia bilang saya udah pengen neran Bu, kayak pengen BAB aja terus gitu kan. Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum atau vaginanya. Kalau kayak duduk tuh udah nggak nyaman Bu, kayak ada yang nonjol-nonjol gitu, kayak ada yang nahan gitu kan. Kayak bahasa-bahasa apalah ya, bahasa-bahasa orang melahirkan lah gitu kan. Kalau perineum sama vulva otomatis kan kita lihat. Nah mungkin ibu tuh bilang kan Bu, perineum saya menonjol Bu, karena mungkin bulat kan. Jadi kita lihat nih. Ibu, jadi kita kan tadi ibu bilang kan ibu ingin beneran nih, kita periksa dulu ya Bu ya, mau periksa dalam dulu ada apa atau belum. Satu kan belum pakai tadi nih, satu kan belum pakai kan. Kalau untuk wanti-wanti, kalau di sini, kalau di apa namanya nih daftar kan kita cuma pakai satu. Kalau di wanti-wanti misalkan pembukaannya sudah lengkap, ketuban belum pecah, otomatis kan kita menggunakan tangan satu lagi kan, 2 tangan gitu kan. Jadi kalau ini belum ditutup, nah ini belum ditutup ya. Kalian belum tutup tadi nih, dibuka aja. Nanti baru kita langsung pasang ya. Di mana tadi? Setelah kita atur posisi ibu, baru kita pasang tangan satu lagi. Oh, posisi ibu dulu. Ya, atur posisi ibu dulu, baru kita pasang ininya. Ya apa ya, kalau pas praktek sama kalian di lapangan nanti tuh kalian tuh bisa 80% itu yang berbeda. Kalau di praktek kita bilang kan steril gitu kan. Pas di praktek ya tengoklah besok kalau misalkan kalian ada di klinik. Ya kalau kita bisa usahakan steril, nggak mungkin pula kita yang bahan-bahan yang udah bekas kita pakai kan. Nah nih udah pasang keduanya. Apalagi membersihkan vulva dan perineum untuk menyekahnya dengan hati-hati di depan ke belakang. Ibu, saya mau bersihkan apa dulu ya, bersihkan jalan lahirnya dulu. Saya mau periksa dalam. Ambillah kasa ya, ambil sama bola dari sini tadi kan, bukan dikit dari atas ke bawah. Kalau rasa-rasanya terlalu kotor, silakan di Dari atas ke bawah, nah. bersihkan sekali lagi. Bagian Tengah. Nah, itu di kiri kanannya, gitu kan. Supaya Atas ke selesai bawah. kalian pelajari, udah udah selesai. masuk ke dalam kan. Ibu, nanti pada saat saya bilang tarik nafas ya, gitu. Mau aku juga Nah, jadi kalau ngantuk duduk lah, gini-gini pingsan tuh deh. 2 jari, ingat. Ibu tarik nafas ibu, ya. Masukkan tangan, ya jari tengah, masuk jari tunjuk. Baru Ini nih, udah kan kita megang nih. Kaki ibunya ditekuk kan, jangan sampai lupa nanti kalau misalkan pas periksa dalam kakinya nggak ditekuk, kakinya ditekuk, tarik nafas kan kita periksa nih. Nah tergantung kalian nanti lagi di sini nih, kalian mau pakai versi apa? Mau pakai versi yang ketuban sudah pecah atau versi ketuban yang belum pecah? ditilik yang belum kan. Belum ada. Terus setengah kohernya untuk apa fungsinya kata Rumuji? Nah, seperti ini kan.
ketuban belum pecah, jadi pembukaan sudah lengkap, ketuban sudah pecah. Pembukaan sudah lengkap, ketuban belum pecah. Di saat ketuban belum pecah, maka kita lakukan pemecahan ketuban dengan setengah koher kan gitu. Kalau misalnya pas praktekkan, usahakan nih alat-alatnya sebelah kiri kalau yang ini kan. Makanya Bu bilang kalau misalkan nanti kita di sininya kita kan masih pakai satu tangan aja. Kalau ketubannya belum pecah dia nggak boleh misalnya masuk keluar nanti masuk lagi itu nggak boleh. Karena bengkak, takut bengkak labianya ini bengkak. Jadi kalau dia bengkak susah. Ngejarnya makin bengkak ini ibunya. Robeknya atau kemana-mana lagi. Caranya kayak tadi, tangan di dalam dikembangkan. Ini dia nih. Masukkan ini. Masukkannya dari ini melalui sela-sela 2 jari tadi kan. Masuk. Kalau udah terasa mentok, arahkan ke bawah. Udah secara perlahan pakai perasaan ya, torehkan. Kan keluar tuh airnya. Balikkan cepat. Arah ke apa? Arah ke tangan kita. Tunggu berapa saat tuh airnya kayak kalau baru-baru pertama pecah otomatis kan kayak nyembur ya gitu kan airnya. Jadi biar nggak apa kayak tangan ini masih di dalam, ini juga masih di dalam. Jadi kalau udah agak apa namanya ya, kayak udah nggak terlalu ada tekanan lagi, baru kita keluarkan secara perlahan. Keluar kayak ini, masuk kayak gini, keluar kayak gini. Kalau kayak gini takutnya luka nanti. Nanti ini letak di Bengkok. tangan masih di dalam. Agak keberapa tuh? Bengkok. Keluarkan dulu Bu, baru mendekontaminasikan sarung Iya. tangan. Mendokumentasikan sarung tangan gitu ya. Belum ya, ini masih dalam ya. Tarik dulu. Kita rasakan nih. Kita rasakan Ada bengkak. ada bumbungan tali pusat ataupun bagian apa yang ada paling bawah. Entah itu nanti bayinya kayak gini ataupun dia kayak gini gitu kan. Karena kan nanti rasakan nih kalau misalkan dia ini kan ubun-ubun depan nih. Ubun-ubun depan tuh kan dia agak kecil. Kalau ubun-ubun belakangnya kalau salah yang besar. Karena kalau misalkan bagian wajah kan gini misalnya kan, itu kita tusuk nih. Ah, mana nih ya? Kok kayak oh hidung ternyata rupanya dia wajahnya ke depan kan. Jadi kita udah tahu kan berarti posisinya wajahnya hadap gini. Baru kita keluarkan. Kita keluarkan. Kalau di ini berarti kalian ikutkan bacakan yang bacakanlah satu dia yang apa kan? Angka 9. Yang itu pemik. Berarti kan kalau itu angka 9 berarti otomatis ibunya belum merasa mengejar itu. Masukkan Apa? 9. Mendekontaminasikan sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin. Kemudian melepasnya secara terbalik. Pas berarti kan kita ini kan. Kalau kita untuk menghemat waktu dan segala macam, karena kan pembukaan udah lengkap nih. Pembukaan sudah lengkap, ketuban sudah pecah, otomatis kan kontraksi ibunya semakin kencang dong, semakin kayak ada tekanan dia kan. Jadi wanti-wanti mana tahu kan nggak sempat pasang tali ketuban, takutnya tak sempat pasang sarung tangan supaya bayinya ibunya udah ngejar kan. Jadi sarung tangannya di larutan klorin, Celupkan aja Bu. DTT dari DTT kan kalau klorin kita gini kan dikit kan, masukkan ke DTT gini kan udah, tekan aja. Kan dari ini dia tuh. Kita tunggu, jadi kita bilang ke ibunya 10 apa? Memeriksa DJJ. DJJ. Iya, ulang lagi DJJ sakit. diperiksa sebelum kontraksi. Tapi kalau misalkan nanti di langkah-langkah kayak itu, mau kita harus lepas tangan, Kan panjang di tulisan itu panjang. Nah, jadi kalian maunya yang mana? Kita lepas tangan aja. Lepas tuh ganti lagi. Lepas tuh saya Anggap aja lah Bu, udah lepas. Kalau meriksa DJJ kan tak pakai sarung tangan, Bu. Iya kan? makanya tadi yang Ibu, kan kalau meriksa DJJ otomatis kita cari punggungnya dulu kan Bu. Iya. Berarti harus pemeriksaan Leopold. Di sini kita lakukan atau enggak Bu? kalau leopardnya kan dari awal kita udah tahu. Oh, berarti dari awal. Kepala bayi masuk tanggul otomatis nggak akan bisa lagi dari mana-mana. Dan standby itu. Dan misalnya nih ambil apa namanya Doppler kan, saat DJJ-nya. DJJ diperiksa saat perutnya lunak. Tapi kalau ibunya kontraksi, nggak boleh Tidak berkontraksi. Soalnya kita udah buka tadi pas sarung tangan kan, DJJ kita dulu. Langkah 11 lagi apa? Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin bayi. Menunggu ibu mempunyai keinginan beneran. Gimana komunikasi kamu sama ibunya? Kan praktek besok nih. Cepatlah Bil, jangan malu-malu. Ibu, pembukaannya sudah lengkap, ketubannya sudah pecah.
Nanti jika ibu ingin meneran, kasih tahu ya bu ya, biar saya pandu ibu untuk meneran. Saya pimpin. Tidak lama kemudian ibunya pengen meneran, pengen ngejan ya kan. Bu, saya ingin meneran bu, katanya udah kayak tahan ibu pengen BAB nih. Kalau apa ya, kalau orang melahirkan tuh ya kalian adalah nontonnya pasti kayak semua yang di kiri kanan tuh mau diambil kan, digenggam lah, diapalah gitu. Jadi kita pas kan nampak tuh kalau ibunya kontraksi, jadi kita penuh gini, ibu tarik nafas dari hidung, nanti ibu tahan, ibu ini ya, ibu ngejar ya gitu kan, tapi jangan Jangan berteriak ya bu bersorak, ya, nafasnya jangan diangkat-angkat gitu kan. Jadi ya giginya rapat aja bu ya. Gitu kan, kayak otomatis sedang beneran lah gitu kan. Kalau misalkan kalau udah seperti itu kita kan hanya bisa ngasih motivasi dulu, iya ibu pintar ibu, terus ibu nanti kan bayinya mulai nongol dong. Kalau misalkan bayinya agak jauh di kepala itu dia agak 2-3 kali meneran baru nampak di depan dia. Baik kalau misalkan ibunya meneran cuman lepas, Iya. nah itu yang lama. Tapi kalau kayak gini lagi dia kan itu lumayan cepat turunnya gitu. Berarti besok pas kita praktek gak apa-apa satu tangan gitu narik satu Ya, lagi. apa tuh gimana mungkin kamu ini kan Tunggu pas dia udah Atau- kontraksi kayak gitu terus nanti tak masuk lagi ke dalam mana nih? kalau dia kontraksi kepala bayi nomor berapa tuh? Kepala bayi muncul di vulva katanya. Iya, 5 sampai lagi, Bu. sampai 6. Jauh lagi, Bu. Letakkan handuk lagi bu. Ini Apa dulu periksa DCT-nya Jika kepala bayi telah membuka vulva, letakkan handuk di perut. sama dibokong nanti, Bu. Kain. Itu untuk ya. Iya, Duk. Letakkan di atas perut ibu nggak sih? Kalau ini kan untuk bersihkan bayi nanti kan. Iya. Kalau ini kan udah nampak ini aja berarti kan, kalau udah nampak kepala bayi. Dah, apa lagi langkahnya? Letakkan, Duk. Meletakkan kain bersih dilipat setengah bagian di bawah bokong. Kalau kainnya ada Kalau tidak, ya dikasih, kalau enggak mau gimana? Itu aja lah ibaratnya, Bu. Enggak mau goyang-goyang. Tapi kan ditangkat, tapi ini jarang biasa dikasih lagi. Untuk Apa lagi? partus set memakai sarung tangan itu. Itu lagi bu, jika kepala bayi telah membuka vulva 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan lagi di Dorong ya, bayinya dorong ya. Satu di bis, satu lagi di perineum. Premium. Ibunya ngeran, cepat. Iya ibu, terus ibu pintar. Iya, Tarik dikit nafas, lagi bu. Bu. Tarik nafas ibu lagi ngejar tarik nafas. Terus ibu, lagi pintar. ya dikit lagi ibu keluar bayinya. Ya, sudah. Baik, Dah. kalau keluar. Tunggu. Periksa lilitan, Ini, tali pusat. bisa lilitan, tidak ada lilitan kan? Kita ambil kasah secara cepat aja atau di dia tadi, dalam dulu hidungnya. Berarti kan tadi tuh apa lehernya tuh kan? Apa? Itu Ini, bawahnya tuh. iya, ini kan ini nopang aja, biar apa ya? Kan pantat kalau kita duduk kan datar kan, jadi kayak agak gini ya. Udah, apa lagi? Mons bu. Ini kan udah dibersihkan tuh, apa lagi? Putaran paksi luar. Tunggu putaran fraksi luar. Kalau perut dia arahnya di dalam tuh ke sana, otomatis dia bakalan gini juga. Jadi berputar kepala. Ke arah yang Bukan putar sih, mereng kita, gitu. Bu. Bukan kepalanya sebenarnya, ininya bahunya. Jadi kayak gimana ya? Kan kita kan elastis nih kan. Jadi bisa jadi tuh kayak badannya tuh kayak gini, kepalanya tuh gini gitu. Pokoknya sih kayak kita lagi tidur yang ambaradul gayanya kan, kayak gitu dia tuh. Dia pas dia putar, otomatis ininya juga ikut putar. Putar lah dia kan, putar dia ke kiri nih. Dah. Baru letakkan tangan di Masing-masing sisi muka. Tarik dengan lembut ke arah luar bawah untuk melahirkan bahu atas dan ke arah melahirkan bahu. kan ibunya kontraksi kan. Ibu sedikit ibu ya, sambil kita apakan ibunya, kita tarik ke bawah perlahan. Jadi keluarlah nanti nih setengah nih apanya ya namanya nih. Ini kan keluar deh kan, misalnya setengah nih. Dan ini keluar setengah, lanjutkan. Tarik ke atas. Kan keluar deh kan. Di saat itu ini udah keluar, apa lagi? Sanggah susu. Kita pindahkan tangan ke bawah kepala, Ya. pindahkan ke sini. Ya ibu, terus ibu dikit lagi ibu, terus Tangan ibu. satunya itu bu mengendalikan si kuda anterior Bu, bayi terus yang lagi lain. jangan pakai kata-kata kayak itu pula kan. Terus bu, terus. Iya kan kita Itu memandu, komunikasi. memandu ibu Jangan bersama. diam aja nih, Dok Seno. Ini kan diam ya kan, itu diam pulang nilai Jelaskan. Kalau dia lagi gini bu, let's go guys, let's go. Kecok ya.
Nah, keluarlah tungkai dan segala macam bayi ini. menyanggah mata kaki. Nih kan, bayi kalau udah keluar otomatis dia emak ada kan sambil tangannya kemana-kemana gitu kan, kita letaklah di perut Ibu. Langsung menilai, Bu. ya. Enggak ditungkupkan emang berdiri gitu. Belum, ini kita masih lap, nanti kalau Menungkupkan pas IMD. pasang, ya, kan kita lap nih sambil kita tutup kan biar bayinya tidak biar tidak apa bayinya Kedinginan. Dah, apalagi Menilai cepat itunya. apa aja Menangis, gerakan aktif, warna Nilai kulit. kan tadi Agak pas kita skor lah, pegang dari sini ke atas kan kita ada bisa Ya. nilai kan, bayi menangis kulit bayinya merah segala macam, berarti kan Apgar skornya bagus. Udah, barulah kita Dan mengeringkan udah tadi, Bu. udah ada kita lap. Mengganti handuknya lagi, Bu. Handuknya lebih kering. Agar bayi tidak dibuyar. Berarti 2 handuk. Gantian Dok. Nah, apalagi Lalu memeriksa uterus apakah ada bayi lagi. terus tuh kan kembar. sini aja kita wanti-wanti, mana tahu kan pas USG nggak nampak kawan tuh kan, rupanya ada 2, berarti kita pas bayinya dari sini kita gini kan aja perutnya. Kalau pundusnya masih di atas ini berarti kemungkinan itu Masih ada bayi. ada bayi, tapi kalau udah di bawah ini itu udah kosong karena cuma plasenta aja, jadi kita tinggal gini aja, walaupun bayi di sini kita bisa gini langsung Menyampaikan ya, itu lagi, Bu. ditekan dikit gitu. Oksitoksin. Menyampaikan pada Kalau oksitoksin nih kan, kalau misalnya kita pegang sendiri, kita sendiri deh, Ibu tolong dibantu dulu pegang bayinya Bu, kan 2 menit setelah ini kan baru diputus televisionnya kan, Ibu pegang sebentar ya Bu bayinya gitu kan, tolong dibantu dulu gitu kan. Tapi kalau misalkan kita pakai asisten, yang nyuntik oksitoksinnya asisten, karena kita tidak ada asisten, kita suntikan oksitoksin pakai gimana? Yang setengah sepertiga paha atas. kita sini kan langsung cucu Pak, sudah. Ibu, Ini yang kan aspirasi itu ditarik dulu kan, Bu? Iya, Yang kalau kan aspirasi, kalau ditusuk kan. keluar darah berarti salah Kalau tusuk, lokasinya kan. kalau ditarik, kalau ada darahnya di Salah dulu. lokasinya. Tapi kalau ada darah baru diisi. Jepit tali Udah pusat. baru Tali pusat. tali pusat. Barulah kita tali pusat kan. Satu kita Oh, dorong dulu isi. didorong dulu. 2 cm dari pusat. Satu lagi bisa juga didorong dikit, baru kita rem lagi. Caranya megang gini. Kalau nanti kita biarkan gini takutnya gitu kan. Gimana tadi kita pusat ini? Ini kan cara megang gini. Kalau misalnya kita gini aja, kita mana tahu kan keseleo tangan kan kena ibu ya kan. Jadi kalau kita gini kan, kita gunting, kan dia ada tertahan tuh. Maksudnya ada lah hambatan biar guntingnya. Kalau misalnya jatuh pun ke tangan kita kan. Gunting udah putus kan. Ini pindah dia ke bawah. Ya kan ya, ini pindah ke bawah, ini kan masih di bawah ini. Baru kita ambil apa namanya nih, Ripal. Umbilical cord. Nggak salah juga sih dia bilang menyepit kan. Apa nama? Umbilical clamp. Kita pasang nih. Kalau ini pasangnya itu dipencet juga dah kok. apa? Tak perlu dipencet. Enggak. Langsung pasang aja. Pasang kan? Kalau misalkan nanti nih, dia sebenarnya pasang itu tipis sebenarnya di sini misalnya. Jadi kita potong yang itu panjang, ini yang panjang. Makanya kita ini kan langsung kita lepas aja. Udah, kita lepas satu nih. Tanggalkan lagi kan, ini kan tanggal dia nih. Kan di bawah nih. Bayinya, Ibu kita lakukan IMD dulu ya. Susulah bayinya kan. Itu Kita pakai letakkan dada. pas skin to skin ya bahasa ini ya. Nih, Skin to skin. tutup. Diselimuti kan, Bu, sama Ibu masang bayinya topi. dipegang ya, jangan sampai jatuh gitu. Nah, nanti itu dibiarkan aja itu campak ya. Terus hari Susulah dia kan. susu. Sudah dia tuh, kita fokus lagi ke kala Kala 3. tiga. Apa lagi? Klem. 5 Jika cm. klemnya terlalu Terlalu panjang, panjang. pindahkan klemnya. Bukan ini pada dipindahkan, cuman ini yang dipakai. Kalau ini dipindahkan nanti nggak Oh, bisa berarti dilepas klem nih. yang untuk bayi Ya. tadi masih berguna, Bu. Kalau ini kalian lepas, takutnya langsung tertarik deh ke dalam. Jadi misalnya dipindahkan tuh menambahkan ini aja. Ini kan kosong kan? Berarti setidaknya Panjang. 2 atau 3 klem. Oh, berarti kita tarik sampai habis dulu. Nggak, dia nanti tarik sendiri tuh. Apa keluar sendiri dia tuh? Nah, ini manual. Ya, ini kan semuanya manual kan. Jadi kan ini nih, udah kayak gini, kita megang kayak gini.
Meletakkan satu tangan Di atas, tunduskan. perut ibu, melakukan palpasi kontraksi, menunggu kontraksi. Ada kontraksi ibunya. Gimana Bu, ngedan ibu, gitu kan? Nah, Ngedan ibunya kan? tarik plasenta Tarik ke bawah. mengikuti kurva jalan lahir, Bu. Ke atas lagi. Iya, sama kayak mengeluarkan apa namanya? Bahu tadi. Kan ngejan nih, ibu Iya. ngejan ibu. Tapi ini nggak seperti ngejan yang melahirkan. Ini cuma gitu. Kalau bayi kan kita memang ekstra kan ngejannya kan. Semakin panjang tali pusat ini kan susah kita nih. Ya udah pindahkan lagi gitu. Sampai dia nanti Habis. Oh iya. kalau semakin panjang tali pusat itu tandanya plasentanya sudah lepas. Tarik lah kan, tarik ke bawah. Atas. Tolong didorong. Oh, tariknya ke bawah, Bu. Ya ke bawah. Mengikuti kurva jalan lahir ke Ke bawah ke atas. atas, Nah, tengah gitu. setelah terlihat di introitus vagina, pakai kedua tangan lagi. Kan udah nampak deh kayak gini deh misalnya nih kan. Kan kayak gini deh nih. Kita ambil, kita putar supaya apa? Selaput selaput ketubannya ke bawah. terpilin. Terlilit. Itu sudah deh kan, udah selesai. Inilah secara cepat kita tengok, kita balikkan nih. Tengok dulu. Ambil kasa. Ada naik yang tinggal. Ada letaknya dulu sini. Iya. Tadi di bawah dulu ambil dilap pakai kasa kan. Kalau misalkan dia 18 sampai 20-nya pas, berarti lengkap lah. Kalau misalkan nanti dia cuman 15 gitu kan atau 14 gitu atau udah sempongnya setengah gitu kan, otomatis kan dia di dalam nih. Kalau nggak diambil nggak mungkin lah kan pendarahan. Tapi kita harus fokus ke ini dulu. Jadi ini letakkan ke candy atau apalah tadi mah plastik gitu kan. Ini jangan dibuang ya. Klemnya nggak dilepas, Bu. Lepas lah. Letak di bengkok dia. Kakak. Letaknya di plastik kan. Jadi kita plasenta ini penanganannya cuma sampai kita periksa kotiledonnya aja. Kalau itu udah terserah lagi. Kalau misalkan nanti langsung suaminya minta, Bu sini aku kita mau saya bersihkan katanya atau mau saya mandikan dulu diapakan. Terserah dia lagi kan. Kita fokus ke ibunya. Kotiledon lengkap, pendarahan Bu. bagus. Apalagi Massage di terus. Kontraksi Massage-nya putus tuh keras. apa namanya ya? Berlawanan arah jam. Kalau jam kan gini, Oh, berarti ya kan? Dia gini. Jadi kalau di perut kan dia gini jadinya. Sampai perutnya kontraksinya bagus. Dah, apalagi kontraksi dia. Mengevaluasi pendarahan. plasenta sudah laserasi atau sobekan. Ambil kasa bagian bawah sih dia, bagian vagina ke bawah subperineum kan. Kayak dilap gitu. Ini kan ini deh nih. Jadi dilap gitu ah. Kayak di dep gitu dikit. Kalau misalkan ada yang luka, kalau ada luka tuh deh kan kita lap keluar darah. Kita lap keluar darah kan. Kalau misalkan ada keluar darah kita tengok dulu bisa dijahit atau enggak gitu. Kalau misalkan tidak perlu dijahit kita nggak jahit. Tapi kalau misalkan rasa-rasa itu kayak udah kena otot, udah kena apanya gitu, ini udah kita jahit berarti. Berarti langsung kalau misalkan dijahit kita ini kan, terus kita bilang sama ibunya, Bu, ini ada luka robekan, mau dijahit apa enggak kan? Tapi seharusnya memang dijahit sih gitu kan. Kayak komunikasi. Kadang ada sebagian yang memang tidak mau dijahit dia. Nggak apa-apa Bu Idan, mana yang bagus saja katanya kan. Berarti kita jahit gitu. Sebagian klinik ada yang langsung menjahit, sebagian klinik ada juga yang pakai bius dulu. Resikonya sih ke dia aja. Resikonya ke dia karena kan nanti itu kayak kalau misalkan kita luka, kalau nggak dijahit kan otomatis kayak apa gitu kan. Kalau dijahit itu kan rapat gitu. Kadang kalau tidak dijahit kan nanti berkelewer jelas aja dia kan. Itu aja sih resikonya. Tapi kalau misalkan udah grade 3, grade 4 itu kalau walaupun dia bilang nggak mau dijahit, Harus. bius aja dia bius lihat. Mau kemana lagi orang udah nyampe anus, mungkin nggak dijahit kan? Kalau grade 4 tuh udah nyampe anus loh, udah nyampe rektum dia. Nah, mungkin nggak dijahit tuh nanti keluar tuh kemana? PGE-nya keluar kan? Ini satu saluran misalnya ini vagina nih anus kan? Yang seharusnya PGE-nya ke bawah malah ke atas PGE-nya nanti. Karena memang udah robek. Dari jahit misalnya tidak ada jahitan nih. Berarti besok kalian bilang kan tidak ada pendarahan yang aktif dan tidak ada robekan yang harus jahit. Misalnya nanti cari robekan jalan lahir. Nanti itu ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Jadi nanti kalian baca lah tuh misalnya grade 1 tuh dari mana ke mana, grade 2 tuh dari mana ke mana. Misalkan tanya ibu tuh kan, kenapa tidak perlu dijahit lukanya misalkan? Nah, karena lukanya cuma derajat 1 Bu gitu. Derajat 1 itu hanya mencakup dari mukosa sampai ke ini jadi tidak perlu dijahit. Kalau derajat 2 dia dijahit juga biar bagus kan.
Dah, habis pendarahan apa lagi? menilai ulang terus mengevaluasi pendarahan pervaginal. Kan tangan kita tak dipundus kan? Kan kita terima kayak cuma gini aja kan? Tangan kita kan tak dipundus nih. Kalau kurang dikit lus lagi. Udah pendarahan dah, nggak ada Mencelupkan pendarahan. tangan.